Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Arfi Saputra, tempat tanggal lahir Andalas 1806 tahun 2000. Universitas Negeri Yogyakarta melaksanakan PPG dengan NIM 25105565016 dengan jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nomor telepon 0852 1021 2090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Untuk memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa belajar lebih dahulu. Doa belajar silakan dibaca.
Aditya Febrian, Saya. Ahmad Akbar, Saya Pak. Ahmad Rido, Ardika Maulana, Chelsea, Sri, Cynthia Destiati, Yes, Lalu, Iva Agustin, Iva Aulia, masuk. Firhan, Heru Abdullah, Juanita, Christian Praira, Al-Farizi, Marsha, Miska, Oklis, Saya Pak. Fadila, Muhammad Faiz, Muhammad Fardan, Saya Pak. Muhammad Rifa, Naila, Rajib, Olivia Moza, Raisa Rasid, Raka Rizkuto, Rifal Jansa, Septia Ramadhani, Sisi Nabila, Siti Aulia, Siti Khadijah, Siti Huzaimah, Syahrul Liso, Jara, Nah, baik. Untuk pertemuan kita hari ini itu materinya adalah verifikasi zaman praksana. Oke. Verifikasi zaman praksana. Verifikasi zaman praksana berdasarkan arkeologi. Ini adalah zaman batu atau zaman di mana kehidupan awal manusia dimulai. Ada yang tahu apa itu zaman yang disebut dengan zaman praksana? Ada yang tahu nggak? Siapa yang punya? Silakan katakan. Ya, katakan. Ya, coba. Apa itu zaman praksana? Pengertian praksara itu adalah informasi tentang masa praksara diperoleh melalui penelitian arkeologi seperti penemuan fosil, alat batu, lukisan, gua, dan bangunan purba meskipun tanpa tulisan. Praksara juga bisa merujuk pada warisan budaya yang dituliskan atau tradisi penulisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, oke. Itu pengertian zaman praksana menurut kelompok satu. Ada tambahan yang lain nggak? Ada? Coba. Apa tuh praksana? Praksa adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Istilah ini berasal dari dua kata, pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Masa ini juga dikenal sebagai literaika yang berarti tanpa tulisan. Oke. Ada dua pendapat tentang nama praksara ini. Oke. Praksara itu adalah dua kata ya, berasal dari dua kata. Yang pertama pra, yang kedua aksara. Jadi praksara ini adalah sebelum mengenal yang namanya tulisan. Maka ini dikenal dengan zaman batu ya. Dan zaman batu ini ada 4 bagian ya. Oke. Ini yang pertama. Yang pertama ada Paleolitikum. Sebelum kita bahas ini, itu apa Paleolitikum? Yang dikatakan dengan Paleolitikum
Paleolitikum itu apa? Ya. Ya, silakan. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua adalah periode paling awal dalam sejarah. Ya. Dengan ditandai penggunaan alat batu kasar dan gaya hidup yang nomaden atau berpindah-pindah. Masa ini mencerminkan awal dari perjuangan manusia untuk bertahan hidup di alam liar dengan mengandalkan peralatan sederhana dan kemampuan berburu serta meramu. Oke, itu Paleolitikum. Ada nama yang lain nggak? Ada? Ada, silakan. Yang Paleolitikum. Oke. Yang paleo. Ada? Belum? Cukup satu? Ada tambahan nggak? Nggak ada. Oke. Benar tadi yang dikatakan sama temannya, itu Olive ya. Paleolitikum itu adalah masa di mana kehidupan awal ya, kehidupan awal itu masih bertahan hidup dengan cara berburu, meramu, dan berpindah-pindah tempat. Berpindah-pindah tempat ini dikenal juga dengan nomaden. Oke, nomaden itu artinya berpindah-pindah. Oke, karena dia nomaden atau berpindah-pindah, tentu ada ciri-cirinya. Sama seperti kita dalam kehidupan ini tentu memiliki ciri-ciri atau kebiasaan dalam keseharian kita dalam hidup. Tentu ada ciri-ciri dari zaman Paleolitikum ini. Siapa yang bisa menjelaskan ciri-ciri? Oke, silakan. Pengguna ciri-ciri utamanya ada alat batu penggunaan alat batu yang masih kasar dan sederhana seperti kapak genggam serta alat-alat yang terbuat dari tulang binatang. Ciri-ciri utamanya seperti alat batu kasar, alat dari tulang, pola hidup dan cara hidup, lokasi dan kebudayaan. Oke, pola hidup dan lokasi atau kebiasaan dalam budaya. Ada yang lain nggak? Ada tambahannya? Cukup satu? Cukup satu ya? Oke. Paleolitikum itu kebudayaannya sama deh, yang namanya hidup berpindah-pindah atau yang membutuhkan sumber daya air terutamanya, maka dia hidup di sepanjang pinggiran sungai. Bro, kalau yang ini belum punya tempat tinggal, nanti kita ada pembahasannya, proses-prosesnya ada. Oke, itu yang Paleolitikum. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua ini ada Mesolitikum. Apa itu Mesolitikum? Mesolitikum adalah masa ketika manusia mulai berkembang dari kehidupan modern menuju kehidupan yang lebih teratur. Ketika manusia mulai memakai alat bantu yang lebih halus dan hidup semi menetap. Oke, semi menetap. Ini yang pertama dan Mesolitikum yang kedua. Itu ada perbedaan. Di sini selalu berpindah-pindah. Dan alatnya pun masih kasar. Kasar itu dia sama kayak batu yang kita pecahkan sekarang, langsung dipakai tanpa diolah atau tanpa dipoles. Yang sedangkan yang kedua itu dia sudah mulai semi menetap. Kalau yang dikatakan semi itu gimana? Udah langsung menetap atau masih ada perpindah-pindahan? Masih ada perpindah-pindahan. Ya, oke. Masih ada perpindahan. Makanya dikatakan semi menetap. Dan di sini alatnya itu sudah mulai halus, sudah bisa diolah. Dan ini tempat tinggalnya. Nanti kita ada di gua-gua dia. Nanti ada ilustrasi videonya. Oke. Sama tadi, apa ciri-ciri dari zaman Mesolitikum ini? Ya, silakan Cynthia. Tiga munculnya Jokemodinia, Ya. adanya Abruzos Roach, angka tunggang dan pebble tools, peralatan dari tulang dan tanduk, pola hidup mulai menetap sementara. Pola hidup mulai menetap sementara. Oke. Ada tambahannya? Nih, yang belakang ada tambahan? Enggak, ada tambahan. Oke. Mesolitikum ciri-ciri itu sudah mulai menetap. Dan peralatan yang digunakan sudah mulai halus dia. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ada Neolitikum. Apa itu Neolitikum? Ya, silakan. Neolitikum masih dalam bahasa baru adalah periode prasejarah yang ditandai oleh transisi dari kehidupan nomaden ke masyarakat menetap dengan perkembangan dan berbenah. Periode ini juga dikenal dengan perkembangan teknologi,
batu yang biasa seperti tapak persegi serta munculnya pembangunan pemukiman permanen dan pembuatan demikian. Oke. Ada tambahan yang lain? Ada? Cukup satu? Oke, sama ya. Neolitikum ini lebih modern lagi dia. Yang di Mesolitikum itu sudah mulai halus. Yang di Neolitikum ini sudah mulai ada bentuknya. Oke, ada bentuknya dan lebih halus lagi dia. Nanti kita lihat. Oke, yang terakhir ada Megalitikum. Apa itu Megalitikum? Oke, silakan. Megalitik adalah bangunan besar yang ditandai dengan kebudayaan manusia yang menciptakan bangunan berlangsung dari batu berukuran besar. Berukuran besar, ya. Oke. Kenapa besar? Karena dari namanya saja udah mega ya. Megalitikum. Ukurannya besar. Oke. Pada zaman batu ini itu kehidupan jauh lebih modern dari yang tiga ini ya. Itu sudah mulai bisa memproduksi makanan, membuat lahan pertanian dan beternak dan lain sebagainya. Oke. Dari part yang ini itu yang mau kita bahas pada hari ini. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ilustrasi dari video ini. Oke. Nantikan videonya, nanti kita tarik kesimpulan. Jadi ya, karena yang untuk oke, ini yang 4 tadi. Oke, ini yang model tadi ya, berpindah-pindah. Nih, berarti kan bukan 5 sampai 26. Oke, berarti kan untuk salah satu ya, nah yang kasar tak ada perubahannya.
Oke, ini yang kita terima tadi. Ya, ini yang tadi yang sudah kita sampai tentang tadi. Oke. Oke, baik. Itu ilustrasi dari video tentang materi masa praksara. Kira-kira ada nggak yang bisa dipahami dari ilustrasi video? Ada? Ada nggak? Ada. Oke. Sebelum kita lanjut, kita ada diskusi ini. Diskusikan hasil video yang kita lihat bersama kelompok
Hasil kompunya. Ya. Oke. Untuk sekarang silakan didiskusikan bersama kelompoknya tentang ilustrasi atau kesimpulan yang bisa diterima dari video yang kita tampilkan tadi dengan suaranya yang tidak berisik. Suaranya juga. Oke, silakan.
Lihat itu ya.
Sudah. Berdiri atau duduk? Kalau yang ini berdiri ya. Satu kedua. Ya. Enggak. Saya jalan terus. Usahakan jangan terlalu kelihatan sedikit bawah. Tidak, ulang. Tahu bacaan semua baru dari lama. Ya, lama. Nah, kita semua ya. Oke. Iya Pak. Nah, semuanya ya. Oke. Sudah? Sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah? Oke. Di dalam diskusi kelompok itu tentu ada perbedaan pendapatnya. Dan perbedaan pendapat itu yang mau kita satukan di setiap kelompok-kelompok. Dan kalaupun berbeda tidak masalah. Apalagi di kelompok A, kelompok B, dan kelompok C itu berbeda, itu hal yang wajar ya. Oke. Sekarang mau kita bahas nih dari hasil ilustrasi video yang kita tonton tadi. Siapa yang bisa memberikan satu kesimpulan dulu? Kesimpulannya dulu, coba. Ya, benar. Video sebelumnya bahas tentang pola kehidupan masyarakat aksara Indonesia yang menunjukkan perkembangan budaya dan kemampuan peran hidup manusia pula, mulai dari mengandalkan alam hingga produksi makanan sendiri. Produksi makanan Sendiri. Oke. Ada tambahannya nggak di kelompok ini? Ada? Ada Pak. Ada. Oke. Baik. Kesimpulannya dari kelompok Ilhan itu adalah memproduksi, sudah bisa memproduksi makanan ya. Oke, sekarang kelompok ini ada. Oke, silakan berdiri. Oke, perkembangan awal di Indonesia. Ada tambahan? Ini tambahan? Ada? Ada? Tambahannya seperti depan dan hasil budaya manusia bangsa Indonesia menunjukkan perkembangan yang bertahap dan semakin
semakin kompleks dari masa ke masa dipengaruhi oleh cara mereka mencari makan dan bertahan hidup. Bertahan hidup. Ya, oke. Oke, sama ya. Dan itu dari kelompok Muzaimah dan Isi. Selanjutnya kesimpulan dari kelompok apa? Coba. Ya, coba. Apa sih kesimpulannya? Dan Mesolitikum alat yang lebih beragam. Neolitikum batu baru adalah masa menetap bercocok tanam dan membuat alat yang lebih halus. Dan Megalitikum batu besar adalah periode dengan kebudayaan bangunan batu besar untuk menjaga halaman. Halaman, ya. Oke, tambahannya ada tambahan? Ada? Ada? Oke, baik. Dari kelompok rimba itu adalah upacara keagamaan. Ada lagi nih? Apa yang belum? Nih, kelompok ya, silakan. Masa praksara adalah periode kehidupan manusia sebelum mengenal Tuhan. Pada masa ini, mereka hanya diketahui dari peninggalan seperti fosil dan alat-alat sederhana. Manusia masih hidup bergantung pada alat dan teknologi yang digunakan yang sederhana. Tetapi pola hidup tersebut bertahan dari berburu, meramu, menetap, bercocok tanam hingga mengenal sistem sosial yang lebih kompleks. Sistem sosial yang lebih Kompleks. Oke. Nih, siapa yang belum? Nah, coba. Praksara itu adalah dimengerti sebelum manusia modern. Kata ini diambil dari pra, artinya sebelum. Aksara artinya tulisan. Jadi yang dimaksud dari praksara ini adalah zaman batu. Zaman praksara ini biasanya bertahan hidup secara berkumpul dengan sesama, berpindah-pindah tempat, bisa menetap, dan zaman batu ini ada 4 macam, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum dan Megalitikum. Ya, Pak. Oke, tambahannya dari kelompok Sultan. Praksara adalah masa-masa sebelum manusia mengenal tulisan, masa di mana para manusia mencari makanan tanpa berburu. Pada masa itu semua manusia bergantungan pada alam. Jadi ketika persediaan makanan di tempat tinggal mereka habis, maka mereka akan mencari tempat baru untuk mendapatkan sumber makanan. Maka dari itu pola hidup mereka tersebut namun atau berpindah-pindah dari tempat dari satu tempat ke tempat lain. Mereka juga membutuhkan kelompok untuk membutuhkan segala aktivitasnya. Seperti laki-laki bertugas berburu mencari makanan, sedangkan yang perempuan bertugas menjaga anak. Baik. Sudah habis. Oke, semuanya sudah ya? Oke. Itu adalah hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ada 5 kelompok ya. Dan semuanya itu berbeda, tetapi materinya sama. Benar nggak? Benar ya. Oke.
videonya sama, materinya sama, tapi kenapa pas hasil diskusi itu bisa berbeda? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa hasil dari pemahamannya atau hasil dari apa namanya penglihatan videonya atau hasil analisisnya bisa berbeda? Kenapa? Ada yang tahu? Nggak ada. Oke. Dikarenakan desainer kita itu memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Ada yang kita memandang dari sudut paleolitikumnya saja, ada dari neolitikumnya saja, ada dari mesolitikum, dan ada yang memandang secara keseluruhan ya. Makanya setiap hasil diskusi dan kesimpulan yang kita bahas itu dia berbeda. Itu adalah hal yang wajar. Oke. Jadi sekarang udah paham nggak tuh apa yang maksud dengan yang materi zaman batu? Sudah? Oke. Sudah ya? Oke. Selanjutnya mau kita bahas tentang secara mendalam atau lebih rinci tentang manusia zaman batu atau manusia prasejarah. Oke. Sebelum kita bahas, semuanya berdiri dulu, kita explain. Ya. Belakang ada ya. Di depan ya. Oke. Semuanya perhatikan. Ini Bapak namakan namanya tembok fokus tujuan ya. Biar kita lebih fokus lagi di dalam pembahasan materinya. Karena apa? Karena sejarah itu yang dibutuhkan adalah fokus. Dan fokus ada 3. Oke, perhatikan. 1, melihat, ya, mata melihat, mendengar, mengingat. Oke, selanjutnya bagaimana? Melihat, bisa perhatikan ya. Mendengar, mengingat. Oke. Yang terakhir, fokus ini. Ya, bisa ya? Satu kali lagi. Tangan, melihat, ya, tangan, mendengar, fokus. Oke, bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Oke. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, bisa. Satu kali lagi. Ya, serentak ya, yang serentak. Biar sama, oke. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bisa? Bisa. Nah, lebih satu lagi, satu kali lagi. Ya. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, tangan kembali. Tepuk tangan kita semua. Itu speaking untuk meningkatkan fokus kita pada materi dulu. Yang pertama, dan yang kedua, speaking digunakan untuk menghilangkan apa namanya kita yang udah lupa sih ini bisa kembali semangat untuk mengikuti materi. Oke, kita bahas. Yang pertama ya. Zaman batu, tadi sudah kita bahas tuh. Ini kita bahas lagi yang secara mendalam. Ada satu. Oke. Paleolitikum. Paleolitikum ini berlangsung kurang lebih selama 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Lama kan? Lama ya. Oke. Dan kira-kira orang-orang pada zaman Paleolitikum ini seperti ini dia. Berburu tadi dikatakan berburu ya, berburu dan hewan seperti ini kira-kira. Belum ada bumbunya seperti kita makan saat sekarang belum ada. Oke. Yang kedua, menggunakan dengan alat batu yang masih dibuat secara kasar ya. Tadi dikatakan di sini. Dan kita sudah lihat gambarnya bahwasannya pada zaman Paleolitikum ini itu
alat yang digunakan itu masih kasar. Ini contohnya, tulang, ada kayu, ada bambu, dan ada batu atau pecahan-pecahan batu yang digunakan untuk mereka berburu. Cara berburunya bagaimana nih? Ada yang dilempar, ada yang kalau itu ada yang pakai tombak ya, atau kayu yang dilusikan begitu. Ada di sini dikatakan corak kehidupan berburu dan meramu. Dia berburu dan meramu itu sama? Apakah berburu dan meramu itu sama? Beda. Beda. Berbeda ya. Berburu ini adalah ini hewannya. Dan ini lebih dominan dilakukan oleh pihak laki-laki. Sedangkan meramu itu adalah pihak yang perempuannya. Kenapa? Karena meramu ini adalah mengumpulkan bahan-bahan atau buah-buahan atau hasil makanan yang ada pada tumbuhan. Sedangkan berburu itu adalah udah seperti binatang semuanya, ya. Yang berkaitan dengan binatang buruan itu adalah berburu. Sedangkan meramu itu adalah mengumpulkan hasil makanan dari buah-buahan. Lanjut yang kedua. Nih, manusia atau pada masa Paleolitikum. Tadi di dalam video itu ada ditampilkan kerangka Paleolitik tadi ya. Paleolitik. Dan itu ada beberapa kerangka tentang pada orang-orang pada masa Paleolitikum. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Yang kedua Pithecanthropus erectus. Dan ini untuk semuanya ya, tadi ada 4 zamannya ada 4. Dan ini kakak-kakaknya semua untuk 4 zaman. Ada Homo saurensis, Homo ajacensis, dan Homo florensis. Lanjut. Ini peninggalannya. Peninggalannya bisa kita lihat. Yang pertama tadi ini kapal genggam ya. Nah, ini perhatikan nanti ada perbedaan secara mendalam dia seperti ini yang terlihat kasar dan tadi ada digambarkan juga secara nih yang pertama pada zaman Paleolitikum itu ada 2. Yang pertama kebudayaan Pacitan namanya, dikenal dengan kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan ini ditemukan oleh von Königswald pada tahun 1935. Apa itu alatnya? Alat yang ditemukan berupa kapal genggam dan alat surfing yang masih kasar, yang selain di Pacitan. Alat-alat juga banyak ditemukan di Progo dan Gombong. Progo dan Gombong ini adalah daerah ya. Daerah ditemukannya batu-batu atau peninggalan-peninggalan orang-orang zaman Paleolitikum. Yang pertama Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lahat Sumatera Utara. Sumatera Utara itu paling ujung. Sumatera atau Jawa Barat itu adalah kita sekarang ya. Gombong Jawa Tengah. Selanjutnya, ini yang kedua. Tadi yang pertama kebudayaan Pacitan, yang kedua kebudayaan Ngandong. Ngandong ini lebih dikenal dengan tulangnya ya, tulang dan lapis. Tadi di video ada. Apa itu kebudayaan Ngandong? Itu adalah alat hasil kebudayaan Ngandong ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Ada yang tahu Jawa Timur? Pernah nggak ke ini? Ngawi? Tahu nggak Ngawi? Tahu? Alat yang kedua, alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa. Ini tanduk rusanya. Ini tulang dan tanduk rusa. Ini dibikin kayak gini. Kalau disodong kepada kita gimana nih? Sakit nggak? Sakit ya. Jadi ini ternyata ada macam masih. Diperkirakan digunakan sebagai alat penusuk belati atau mata tombak. Berarti ini kalau dia panjang, misal panjangnya segini, sekitar 1 meter kurang lebih, 1 meter kurang lebih, itu digunakan sebagai tombak.
Tapi kalau tulang atau patahan tulangnya segini, itu digunakan untuk kayak ini. So, ya. Oke. Lanjut. Yang kedua, mesolitikum. Mesolitikum tadi sudah ada yang memberikan ilustrasinya atau pengetahuannya tentang mesolitikum, dan itu juga sudah kita bahas. Untuk sekarang masih ingat nggak apa itu mesolitikum? Apa tadi yang mesolitikum? Masih ingat nggak apa itu mesolitikum? Enggak. Oke. Perhatikan lagi kertas matematika. Mesolitikum ada apa? Ada begini. Manusia mulai hidup semi menetap. Semi menetap di gua-gua yang disebut Agrisos. Oke, jadi ada orang-orang yang hidup di gua aja. Oke, yang pertama, kenapa disebut semi menetap? Karena ia sudah bisa menetap dan tinggal di gua seperti ini. Pada masa ini, laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan memasak. Oke, tentu ada tanda-tanda bagi kita di sini. Oke, di sini sudah menetap dan laki-lakinya masih berburu dia. Berarti yang perempuannya tinggal, yang laki-laki sudah berburu. Kalau yang pertama, Paleolitikum, itu dua-duanya berburu dia. Laki-laki berburu, yang perempuannya meramu. Kalau di sini, yang kedua itu dia yang perempuannya tinggal, yang laki-lakinya berburu. Lihat perbedaannya. Oke, tentu kalau kita bayangkan dengan kehidupannya sekarang, itu sangat jauh beda. Oke, ini anak yang pertama. Tentu kita bandingkan. Kalau kita bayangkan dia punya anak melahirkan di rumah sakit, itu tidak bisa. Ya kan? Oke. Di sini tentu muncul pertanyaan kita, bagaimana dia melahirkannya? Bagaimana ini? Tentu muncul pertanyaan seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita bayangkan dengan zaman sekarang, ada ibu-ibu yang melahirkan bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di klinik ya. Apakah pada zaman ini ada yang namanya klinik? Tidak ada. Oke. Makanya pada zaman Mesolitikum ini itu orang-orang atau yang perempuannya melahirkan ada yang secara berdiri, ada yang sambil jongkok, ada yang sambil berbaring juga ada. Oke. Yang seperti itu sama seperti hewan nggak kira-kira? Iya. Iya, sama ya? Oke. Sama. Oke. Makanya pada zaman ini itu anaknya ini ada yang dibersihkan. Pernah nggak lihat kucing melahirkan? Pernah. Siapa yang suka kucing di sini? Ada? Oke. Kucing kalau melahirkan anaknya dibersihkan nggak? Ya. Ya, dibersihkan ya. Sama seperti yang ini. Dibersihkan sendiri. Oke, ini bukan anaknya yang dibakar. Oke ya. Ini yang segi anak. Yang kedua, memasak. Oke, ini baru memasak. Ini ada yang mencari bahan kayu bakarnya, ini ada yang memasaknya, dan ini yang hasil buruan dari laki-laki. Oke. Manusia purba pada masa Mesolitikum ini adalah manusia pendukungnya Papua Melanesoid, Homo wajachensis dan Homo floresiensis. Tadi sudah kita lihat gerakannya. Dan ini peninggalan pada masa Mesolitikum. Tadi di dalam video ada ini Kejoken Moninger. Apa itu Kejoken Moninger? Ya, sampah-sampah dapur atau sampah-sampah keram. Berapa tingginya? 7 meter ya? Ya. Oke. Kejoken Moninger ini adalah tumpukan sampah keram dari orang-orang manusia purba yang tingginya dikatakan setinggi 7 meter kurang lebih. Oke. Tumpukan kulit keram dengan tinggi 7 meter kira-kira berapa tuh? Ini 3 meter ya? 3 meter berarti lantai 2 saja. Oke. Berarti sudah seperti perbukitan nggak?
Ya, sudah. Oke. Cocokian moninger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Oke, pantai timur Sumatera. Pulau Sumatera tahu? Tahu ya? Oke. Ini Pulau Sumatera. Kalau pantai timur mana nih? Di sini ya. Ya, di sini kan? Berarti sepanjang pantai timur itu ditemukannya cocokian moninger. Yang ketiga, penemuan hasil budaya dari cocokian moninger adalah bibel, kapal genggam, kapal pendek dan pipisan. Oke, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada? Paham? Paham semua ya? Oke. Kalau paham semua kita lanjutkan. Oke, ini gua. Gua ini dikenal juga sebagai Abruzos Rocks. Adalah gua sebagai tempat tinggal manusia purba. Peninggalan berupa peralatan dari batu yang telah diasah. Kalau telah diasah itu sama tadi, yang sudah dipoles ya. Yang sudah dipoles dan itu bentuknya lebih halus ya dan tidak kasar. Yang tiga, peninggalan beserta peralatan dari tulang dan tanduk. Sudah kita lihat tadi contoh barangnya beserta gambar. Yang ketiga juga banyak ditemukan di Pulau Suki, Bojonegoro dan Sulawesi Selatan. Tidak ada Pulau Jawa ya? Ada. Bojonegoro ini di mana? Jawa Timur ya? Oke. Yang misalnya lukisan gua. Oke. Ini terlihat seperti lukisan. Karena ini nih hasil budaya lain yang yaitu lukisan gua berupa cap tangan yang diyakini sebagai bagian dari ritual dianggap memiliki kekuatan magis. Apa kekuatan magis? Sihir. Satu, apakah kekuatan magis itu sihir? Ya. Oke. Ini banyak kita temukan di gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Oke. Ini lukisan gua ini dipercaya kalau kita lihat dokumentasinya seperti ini mungkin bisa jadi telapak tangan yang ditinggalkan atau ada juga yang kayak kita nih, misal kita gambar seperti ini kan mungkin ya. Oke. Tetapi ini dipercaya oleh para ahli itu adalah sebagai lukisan goa. Berarti orang-orang pada zaman ini sudah bisa menulis dan sudah bisa melukis. Walaupun lukisan yang ditemukan itu adalah telapak tangannya, tetapi pada zaman ini paling tidak ada perkembangannya adalah sudah bisa menulis atau sudah mengenal tulisannya. Oke, tanya Neolitikum. Kehidupan Neolitikum ini itu adalah yang ketiga, zaman batu muda. Benar nggak? Ya, oke. Neolitikum ini dikenal juga sebagai kehidupan manusia pada zaman ini sudah mulai menetap. Tidak berpindah-pindah lagi. Dari yang pertama nih, satu, apa tadi? Paleolitikum, itu kehidupannya masih nomaden ya? Benar nggak? Oke, nomaden berpindah-pindah. Yang kedua, Mesolitikum. Mesolitikum itu sudah semi menetap. Berarti masih berpindah-pindah. Oke. Sedangkan yang ketiga itu Neolitikum. Dikatakan di sini bahwasanya Neolitikum ini sudah menetap dan tidak berpindah-pindah. Kenapa? Kalau sudah menetap tentu ada nih gambarannya. Sudah bisa memproduksi makanan, beternak, dan yang lainnya sebagai petani dia. Oke. Dan yang ini tadi dikatakan adanya kelompok dari 5 sampai 20 orang ya. Oke. Makanya dari yang kelompok tersebut muncullah tempat-tempat seperti ini. Dari hasil pembakaran hutannya, orang-orang yang kelompok dari 5 sampai 20 orang itu menjadi berkumpul jadi satu. Makanya terdiri tempat tinggal yang sudah menetap, yang sudah bisa dia memberikan menciptakan hasil makanannya sendiri. Oke, itu yang Neolitikum dia. Dan Neolitikum ini adalah gambaran
perkembangan kehidupan sampai pada saat sekarang. Oke. Kita sudah tahu kita berasal dari yang Neolitikum kah, Mesolitikum kah, kita nggak tahu. Oke, selanjutnya. Adapun berupa peninggalannya. Peninggalan dari masa Neolitikum ini berupa satu, kapak lonjong. Coba baca apa ya? Ya. Kapak lonjong atau alat dari batu yang biasa berbentuk lonjong seperti bulat telur diperkirakan digunakan dalam menebang pohon. Peninggalan ini banyak ditemukan di Indonesia bagian timur seperti Minahasa dan Papua. Ada juga kapak persegi berbentuk persegi panjang atau trapesium mirip dengan cangkul, digunakan untuk kegiatan pertawahan. Sebarannya ada di Indonesia Barat seperti Jawa, Sumatera, dan Bali. Oke. Peninggalannya adalah pertama kapal lonjong dan yang kedua kapal persegi. Oke. Yang pertama kapal lonjong dulu. Kapal lonjong ini adalah diperkirakan untuk menebang pohon. Oke. Bayang nggak kita kalau menebang pohon segini? Ini. Lama. Oke. Tetapi dibandingkan dengan alat yang pertama tadi, oke, ini sudah halus nggak kira-kira? Sudah. Sudah bisa ya? Sudah. Ada perkembangan. Dan ini adalah yang digunakan untuk menebang pohonnya. Nah, ini yang digunakan untuk menebang pohon. Kalau kita bayangkan pohonnya segini, itu nggak bakal lama. Tetapi kalau pohonnya ukurannya segede ini, segede AC ini, kalau batangnya segede AC, kira-kira butuh waktu berapa jam? Sehari. Ya, lama ya. Itu saking sederhananya orang-orang pada manusia purba ini. Tapi ada perkembangan. Dan yang kedua, kapak persegi dan ini stasi. Nah, dan ditemukannya di Jawa, Sumatera, dan Bali. Berarti ini tersebar di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Bali. Oke, selanjutnya. Yang terakhir megalitikum. Apa itu megalitikum? Zaman batu besar, ya. Zaman batu besar itu adalah yang pertama, mereka telah membuat berbagai macam bangunan untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Ada yang tadi yang nampak kesimpulan seperti ini? Siapa tadi yang kesimpulan seperti ini? Ya, ya, oke. Jadi benar ya, nyambung ya materinya. Oke, ini adalah tempat upacara keagamaan dan mengumpul jenazah. Yang kedua, manusia pendukung pada zaman ini adalah didominasi oleh Homo sapiens. Dan Homo sapiens ini tadi kerangkanya sudah kita lihat, itu sama seperti kita nggak kira? Iya. Ini Homo sapiens. Ada ya? Homo sapiens itu hampir sama dengan kita ya. Dan itu adalah terdapat pada zaman megalitikum. Oke, yang terakhir, manusia purba megalitikum. Manusia pendukung pada manusia pendukung pada masa Meganthropus. Masa ini adalah Meganthropus paleojapanicus atau adalah Homo sapiens. Nah, tadi kan, selanjutnya, nih ada peninggalan dari megalitikum.
Yang pertama tadi dikatakan bahwasannya megalitikum ini adalah batu besar. Dibandingkan dari zaman yang 3, kelihatan ya perbedaan ukuran batu atau peninggalan dari zaman megalitikum. Oke, ini yang pertama menhir. Ukuran ya Pak? Ukuran. Menhir ada yang tahu nggak? Nih, menhir. Batu. Ya. Pernah lihat menhir? Pernah? Enggak pernah? Menhir ini adalah nih. Ini saya jawaban dari gambar yang ada ini. Ini mana nih? Padang ya? Oke, kalau udah kelihatan ini sudah biasa dalam padang. Oke, padang. Oke. Menhir itu adalah batu yang ada tulisannya. Ya, apa tulisannya? Itu adalah ada yang tulisan Sanskerta, ada tulisan Pahlawa, dan tulisannya 2. Jangan. Itu yang pertama menhir. Yang kedua, bukan berundang. Apa itu berundang? Bangunan suci. Oke. Bunda Berunda ini adalah kenapa disebut Bunda Berunda? Itu yang pertama perhatikan nih. Ada tingkatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kayak ada tingkatan-tingkatannya. Makanya dikenal dengan sebagai Bunda Berunda. Dan ini di mana ditemukan? Padang. Ada. Bali. Banjarnegara tahu? Tahu Banjarnegara? Nih Banjarnegara. Oke. Banjarnegara itu adalah di Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Dan itu di kawasan Dieng namanya. Tahu Dieng? Tahu ya? Oke. Itu ditemukan di kawasan Dieng. Ya. Suaranya lagi kecil ya. Kita 10 menit. Oke. Ini di Dieng dia. Di Dieng bukan. Yang terakhir ada dolmen. 1 kita pakai. Ya. Dolmen. Ini kebayang nggak tingginya seberapa? 10 meter. 3 meter. Dalam di gambar aja segini. 5 meter. Ini kebayang nggak tinggi? 7. Oke. Kalau zaman sekarang itu yang bikin gedung sampai lantai 45, lantai 70 ya. Itu kan ada alat bantunya. Ya kan? Iya. Angkat semennya ke atas, angkat pasirnya ke lantai 45 itu ada alat bantunya. Atau alat berat. Kalau di zaman itu nggak ada. Jadi bayang nggak kira-kira bagaimana caranya dia menyusun batu atau menaikkan batu? Rame-rame. Rame-rame ya? Bisa nggak kira-kira mengikat batu sini? Enggak ya? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, sarkofagus namanya. Ini apa nih? Ini kayaknya Jakarta ya? Kolam renang. Oke. Ini apa nih? Sarkofagus. Oke. Sarkofagus ini adalah tempat pembawaan jenazah. Mati berarti Pak. Ya. Peti mati, keranda. Ya, sekarang keranda. Polisian. Ini ya. Makanya oke, sebenarnya dulu ya. Sarkofagus ini digunakan untuk membawa jenazah. Jadi orang-orang pada zaman Megalitikum itu sudah mengenal yang namanya sekali jauh berbeda dibandingkan dengan zaman Paleolitikum. Oke, sarkofagus ini dari batu ya. Banyak nggak kira-kira berat? Oke, kita yang di zaman sekarang membawa jenazah pakai keranda besi aluminium aja, udah berat ya. Apalagi ini dari batu. Patah ya? Oke. Tetapi disitulah jiwa kekreatifan orang-orang manusia terbuka. Belum mengenal apa-apa dan tidak bisa mengeluarnya. Oke, ini kubur batu ya. Ini kubur batu. Ya, tempat pemakamannya. Ada yang mengatakan kalau ini misal di kali Lubang itu ada yang langsung ditutup dengan batu ya. Kalau kita yang sekarang kan tanah kan? Tanah. Kalau ini ada dengan batu, ada dengan tanah. Oke, jadi 2. Ini waruga.
Warugar ini sama peninggalan kayak manajer juga deh. Ada yang ada juga tulisannya, ada yang tidak ada tulisan. Tetapi sebagian ada tulisannya. Tulisannya sama. Sanskerta dengan tulisan Palawa. Tulisan Sanskerta itu adalah tulisan orang-orang India atau orang Buddha. Oke. Sekian itu materi tentang zaman batu. Materi tentang zaman batu dan ilustrasinya sudah kita bahas. Oke, yang pertama tadi ada apa? Paleolitikum. Yang kedua Mesolitikum. Yang ketiga Neolitikum. Dan yang keempat Paleolitikum. Oke. Dan pengertian-pengertiannya sudah kita bahas dan hasil diskusinya juga sudah kita bahas. Oke. Sekarang kalau ada pertanyaan silakan tanya sama Pak. Kalau tidak kita akhiri ya. Oke. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Berarti sekarang materinya paham? Nyambung? Nyambung dengan ilustrasi yang kita lihat? Nyambung. Oke. Kita cukupkan. Sekarang duduk di depan masing-masing, kita kumpulkan kertasnya. Oke, enggak duduk. Oh. Karena materi kita hari ini sudah berakhir, silahkan disejen dan tutup dengan doa pulang.